Shalom saudara, kita masuk episode 280. 280 Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari pria melalui email, saya dulu tidak suka mendengarkan khotbah Pak Eras. Tapi setelah saya belajar hidup kudus, saya jadi suka khotbah Pak Eras. Pertanyaan saya, bagaimana saya melawan dosa zina? Karena saya sering berzina. Saya sering jatuh dalam dosa perzinahan. Dan bagaimana saya mengendalikan hati, adanya pikiran saya, agar saya mengisi pikiran Kristus di hati dan pikiran saya. Saya tidak tahu dosa zina kamu itu sampai di mana. Apakah nonton film porno, masturbasi, melakukan hubungan seks dengan pacar atau dengan PSK, gitu. Saya tidak tahu. Tetapi apapun, kalau kamu sudah sadar ini dosa zina, kamu harus keluar, nak. Keluar dengan segera, karena kalau itu terus kamu nikmati, nanti kamu tidak bisa keluar. Mengerikan, dosa zina itu mengerikan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kita sampai tidak bisa keluar. Betul. Dari pengalaman yang saya lihat dalam kehidupan banyak orang yang saya konseling, saya menemukan hal tersebut. Saya sendiri juga laki-laki dan mengerti bagaimana saya mengalami pergumulan ini. Tetapi kita harus punya satu tekad bahwa kita mau meninggalkannya. Karena itu melukai hati Allah. Yang kedua, kita harus tidak nonton film-film porno dan atau bergaul dengan orang-orang yang bisa mengotori roh kita. 3, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Itu tidak bisa tidak melalui Truth ID. Ya. Keempat, memiliki perjumpaan dengan Allah lewat doa. Tiap pagi doa bersama kami. Ya. 5, bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan supaya kita ditulari, diimpartasi. Ya. Ini pergumulan yang tidak mudah. Bergumul terus, saudara pasti suatu hari akan menang. Ya, harus bergumul dulu. Suatu hari Anda akan menang. Selamat berjuang. Kalau orang lain bisa menang, kita juga bisa menang. Saya sudah melewati itu. Bisa menang, Anda juga bisa menang. 0821 1287 dan seterusnya. Ya. Salam Pak Eras, ini kali yang ketiga saya bertanya melalui Abam. Saya pecinta suara kebenaran, nama saya ini, ya, wanita usia 42 tahun. Saya pecinta suara kebenaran, nama saya ini, wanita usia 42 tahun. Sudah 1 tahun saya ditinggal suami pulang ke rumah bapak. Sebab itu saya jadi rutin mencari kebenaran hingga selama ini saya bisa kuat melewati hari-hari dengan terus-menerus mendengar Truth ID dan mengikuti doa bersama bapak. Dari awal hingga saat ini, bahkan selama bapak dirawat di rumah sakit, saya tetap buka webinar walau hanya dengar lagu-lagu 15 menit. Saya fokus mengurus 2 anak perempuan, remaja 14 tahun dan 12 tahun. Saya memang kadang merasa kesepian di rumah, makanya saya dengerin terus khotbah dan lagu Pak Erastus dan ikuti pelajaran Alkitab Pak Wiknyo. Pak, saya memang selama suami saya hidup hanya ibu rumah tangga. Tapi sekarang mulai mengelola toko barengan kakak ipar supaya uang yang ada bisa diputar. Tapi memang masih rugi. Nah, saya rencana mau menjual rumah kita. Karena biaya maintenance-nya cukup mahal, bisa 10 juta per bulan untuk pengeluaran. Sedangkan saya belum ada penghasilan tetap. Tapi memang nggak gampang jual rumah untuk masa sekarang. Saya pikir akan cari rumah yang cukup aja untuk kita bertiga. Nggak mau mahal-mahal, ya. Biaya maintenance. Tapi kadang saya takut salah, Pak. Karena sebenarnya saya rindu rumah di LB3.
Tapi kalau bertahan dengan pengeluaran saat ini, saya juga khawatir. Apa saya boleh jual rumah dan atau bertahan saja? Sekolah anak-anak juga dekat dengan rumah saya, bingung Pak. Saya tidak tahu rumah Anda sebesar apa, berapa harganya. Lalu apakah mungkin cari rumah yang tidak jauh dari sekolah anak Anda itu? Saya kira tidak perlu keberatan menjual rumah. Dengan biaya 10 juta untuk rumah yang besar, Anda itu salah. Ya, ini anggaran belanja yang sia-sia. Saya kalau jadi Anda menjual rumah ini lalu mencari yang lebih kecil. Ya. Lalu di sini Anda punya kakak ipar ya. Kakak ipar ini mungkin perempuan juga ya. Karena bertiga nih. Ya. Oh, 2 anak. Oh, 2 anak remaja. Oke. Bertiga dengan 2 anak remaja. Tetap usaha dilakukan, ya. Tetap usaha dilakukan. Jual rumah. Lalu uang jangan untuk beli barang-barang yang tidak perlu. Untuk usaha. Dan itu pun jangan usaha yang beresiko. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang. Dan ini akan dilayani khusus oleh konselor kami. Karena ini kasusnya rasanya khusus. Oke. Ada seorang yang mengirimkan pertanyaan yang tidak ingin nama dan nomor teleponnya disebut. Baik, salam Pak Eras, nama saya ini tinggal di luar negeri ya. Ini juga agak agak rahasia, jadi tidak perlu dibaca saja, nanti bisa dikonseling. 0813 1454. Salam Om Erastus, saya wanita umur 37 tahun, berkeluarga dan anak-anak. Setelah saya sharing mendengar khotbah dan saya juga rutin ikut ibadah online jam 11, saya jadi semakin mengerti bahwa kita harus benar-benar radikal dalam ikut Tuhan. Walaupun saya masih kadang berbuat dosa. Saya ingat khotbah seringkali kita berdoa, ampuni dosa saya Tuhan kalau saya berbuat salah baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya merasa tertampar padahal seperti kata kita ini udah ngerti mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Saya rasa Tuhan menyampaikan kepada saya persis apa yang sampaikan Minggu tanggal 30 Agustus kemarin 2021 ya. Dan setiap saya gelisah cemas kalau saya ingat lagu mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Ya, di setiap saya gelisah, cemas, kalau saya ingat lagu mestinya tak lagi, saya merasa tenang. Terima kasih sudah mengajarkan kami apa itu makanan keras sehingga bukan bubur terus yang saya makan. Saya hanya mau tanya apa yang mesti saya lakukan bila saya ingin doa subuh? Tentu saja mesti bangun pagi ya Maksud intinya saya harus gimana? Apakah cuma berdoa aja? Itu aja Semoga paham pertanyaan saya. Oke, maksudnya kamu mau bertumbuh ya. Nah, ikuti terus khotbah saya di Truth ID dan ikut doa pagi. Nanti kamu akan tahu sendiri apa yang harus kamu lakukan. Roh Kudus itu nyata, Roh Kudus itu pasti berbicara kepada kita. Jadi jangan berhenti mendengar khotbah saya, ya, lalu doa bersama saya. Nanti kamu akan tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu. Ingat ya, setia, memiliki integritas. Oke. 0812 1577 dan seterusnya, ya. Ini usia 32 tahun, menikah, sudah punya anak laki-laki umur 2 tahun. Pak mau tanya, jika istri selalu update status di media sosial, cerita tentang kesulitan ekonomi keluarga padahal suami sudah berusaha keras
untuk bisa memenuhi, namun karena kondisi PPKM seperti ini suami jadi tidak menerima gaji full, sangat kurang untuk biaya hidup keluarga. Ini pria usia 32 tahun ya, anak satu usia 2 tahun. Sebagai suami, apakah saya salah kalau melarang istri untuk jangan pamer di media sosial tentang kesulitan ekonomi ya? Memang akhirnya banyak teman yang bantu Pak, tapi saya malu jadi terlihat di medsos sebagai kepala rumah tangga yang gagal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Harus bicara kepada istri agar tidak melakukan hal itu. Ajak bicara ya, dengan serius ajak bicara dulu ya. Tapi kalau dia masih nekat, jangan keras, diam. Bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Dan saya ngeri kalau sampai Tuhan bertindak untuk wanita seperti ini. Ia sebenarnya mau menunjukkan selain protes kepada kamu, dia juga mau protes kepada Tuhan. Sekaligus dia mau bersungut-sungut dengan keadaan yang ada. Dan mental seperti ini, mental kere namanya. Mental ngemis, dan kita harus menjauhi mental seperti ini. Kalau kita kesulitan, jangan pamer istilahnya. Ini bukan pamer sih, jangan bukaan di depan orang. Kalau mau ceritakan ke orang-orang tertentu, itu pun harus dalam petunjuk Tuhan. Apakah perasaan saya sebagai suami salah ya Pak? Mohon nasihatnya ya Pak. Jujur ini sudah berlangsung sejak awal COVID dan usaha saya habis bangkrut. 1 tahun menganggur, tapi puji Tuhan bulan Mei 2021 ini saya diterima kerja, namun 3 bulan terakhir terimbas lagi PPKM Pak. Hancur rasanya hidup ini. Anak juga baru berumur 2 tahun, kebutuhan begitu banyak, tapi Pak Era selalu bilang di doa pagi bahwa hanya hati yang remuk yang bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh, yang selalu menguatkan saya Pak. Oke. Ibu kandung saya juga jadi korban Pak. Sebelum menikah dulu istri sudah saya tanya apakah berkenan jika mama ikut hidup bareng kita, karena kondisi mama ini saat ini sedang sakit habis kecelakaan dan sekarang tidak bisa melihat. Jadi butuh teman untuk mendampingi. Saat itu istri meyakinkan saya bahwa dia berkenan tinggal juga sama mama saya. Namun sejak COVID, usaha bangkrut, keadaan sulit, istri menjadi berubah pikiran, tidak mau lagi menemani mama saya. Yang akhirnya saat ini mama ikut keluarga adik saya yang pertama. Rasanya kecewa sekali Pak, alasan istri gimana mau ikut kami buat ngidupin anak istri aja nggak mampu, ditambah lagi orang tuamu. Sedih Pak, iya sedih, tapi jangan marah. Kamu sudah mengambil keputusan menjadikan wanita ini istrimu. Kamu bertanggung jawab tetap menerima dia dan mendoakan dan mempengaruhi dengan perbuatan dan perilakumu sendiri supaya dia berubah. Pasti ada penyelesaian. Ya. Namun lagi-lagi saya ingat pesan Bapak bahwa dengan keadaan ini kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi rasanya saya butuh nasihat Pak. Saya sebagai seorang anak, suami dan ayah harus bagaimana Pak menghadapi situasi ini. Jangan manja. Jangan manjakan perasaanmu. Hadapi dengan tegar sebagai laki-laki. Ya. Cari pekerjaan, cari sambilan, jangan banyak bicara kepada istri, jangan debat. Sementara kalau ada saudara bisa nampung mama, biar ditampung dulu. Nanti ada waktunya saudara ya kamu bisa menampung mama lagi. Minta tolong diberitahu, oke. Saya merasa bahwa kamu pria yang baik, tapi kamu kurang kokoh, kamu kurang tegar. Jangan manjakan perasaan. Dan kamu harus sabar menghadapi situasi ini. Wanita yang sudah menjadi istrimu harus kamu tetap lindungi dan jaga dan terima walaupun itu berat. Karena itu sudah menjadi pasanganmu, kamu harus bertanggung jawab ya. Yang penting kamu berubah, memberi teladan kepada istri, jangan banyak bicara, ingat, dan menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Oke.
0815 2166 dan seterusnya. Pria usia 46 tahun. Kalimantan Selatan. Saya seorang PNS instansi pemerintah pusat yang ditempatkan di Kalimantan Selatan yang terpisah dari istri beserta anak-anak saya yang berdomisili di salah satu kota di Jawa Tengah. Keterpisahan kami sudah berjalan selama 1 tahun yang dilandasi keinginan saya dan istri agar istri saya pindah dari Kalimantan Selatan ke Jawa Tengah untuk merawat orang tua yang masih hidup, hanya tinggal ibu saya. Setelah menyalahkan anak-anak di tempat yang lebih baik kualitasnya dari sebelumnya. Saat ini istri saya bekerja sebagai tenaga medis di beberapa rumah sakit di Jawa Tengah, sedangkan anak-anak saya masih di bangku sekolah umur 15, 13, 11 tahun. Sebelumnya kami tidak pernah berpisah sejak menikah 16 tahun yang lalu. Awalnya saya merasa baik-baik saja dengan kondisi ini, namun setelah berlangsung 1 tahun, perasaan rindu dan ingin selalu dekat dengan istri dan anak-anak saya seperti mencengkeram hari-hari saya sehingga sedikit mengganggu produktivitas saya bekerja. Saya merasa kasihan dengan istri saya yang membesarkan ketiga anak saya seorang diri, juga anak-anak saya yang perlu figur ayah dalam perkembangan hidup mereka. Jika memperhatikan kebijakan di kantor saya masih berkesempatan pindah ke Jawa Tengah dan bergabung dengan istri dan anak. Kurang lebih 6 tahun lagi. Kantor tempat saya bekerja saat ini memiliki suasana yang kondusif, menerapkan sistem kerja yang tertib dan taat pada aturan, serta minim peluang bagi pegawai untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Pak Eras, beberapa waktu yang lalu saya mendapat tawaran dari seorang teman untuk pindah kerja ke instansi pemerintah di tempat teman saya tersebut bekerja yang berkedudukan di Jakarta. Dari deskripsi yang disampaikan dapat saya simpulkan bahwa sistem kerja di kantornya tidak sebaik kantor saya sekarang. Artinya lebih longgar, dengan jumlah gaji yang lebih rendah. Meski demikian, tawaran ini membuat hati saya galau karena pertimbangan lokasi kantor tersebut berada satu pulau dengan tempat tinggal istri dan anak saya sehingga bisa dikunjungi tiap akhir pekan. Jarak dekat, transformasi mudah dan murah. Sedangkan saat ini saya hanya bisa bertemu istri dan anak saya 1 bulan sekali karena perjalanan harus menggunakan pesawat sehingga perlu biaya besar. Oke, mohon saran Bapak apakah tawaran teman saya tersebut saya terima atau tidak. Saya sangat berat meninggalkan kantor saya saat ini karena telah saya jalani selama 25 tahun. Saya juga takut jika membayangkan diri saya bekerja di tempat yang baru, yang longgar terhadap tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan bertentangan aturan moral etika. Tapi di sisi lain sangat ingin dekat dengan keluarga saya. Saya membawa pergumulan ini dalam doa serta meminta petunjuk Tuhan, tapi saya tidak mengerti apakah Tuhan telah memberi petunjuk atau belum, karena sepertinya semuanya terlihat biasa saja. Kalau Anda bertanya Tuhan belum menjawab, maka itu berarti Anda sudah mesti mengerti. Ya, Tuhan tidak mungkin tidak bicara kalau Anda memang ingin tahu. Pasti Tuhan memandang saudara sudah mengerti apa yang harus Anda lakukan. Kalau kepindahan Anda hanya karena takut di sini ada kelonggaran dalam manajemen dan kemungkinan melakukan pelanggaran moral, mungkin ini menyangkut korupsi ya atau apa, itu bukan alasan. Bukan alasan. Di tempat yang baru ini Anda tetap bisa berintegritas hidup sebagai anak Allah. Walaupun gaji lebih kecil tapi itu kan tidak masalah. Ya kan? Saya kira kalau Anda bisa bekerja dekat dengan keluarga itu bisa menyelamatkan Anda sendiri, anak-anak, dan istri. Tapi harus dipertimbangkan masa depan Anda. Dengan pindah ini ada resiko enggak? Dengan kantor Anda, dengan pemerintah misalnya. Kalau tidak ya ini lebih besar peluangnya. Masalahnya kan hanya kemungkinan melakukan pelanggaran moral di tempat yang baru besar. Itu bukan masalah. Karena dimanapun kita akan menghadapi persoalan tersebut. Anda pria baik, kangen istri, anak itu baik. Ya sangat baik. Jadi sekarang saya kembalikan kepada Anda.
Kalau hanya masalah akan mudah terjadi pelanggaran, itu nggak masalah. Anda bisa pindah. Tapi kalau ada resiko lain, itu Anda harus pertimbangkan ulang. Tetapi bagus kalau Anda masih tanya Tuhan, lalu Tuhan itu juga bisa, yang pertama memandang Anda sudah bisa mengambil keputusan. Yang kedua, mungkin belum. Mungkin belum. Tuhan akan bicara beberapa minggu ke depan. Tunggu itu dan jalani. Ya. Saya merasa kalau dari pengalaman hidup ya, keterpisahan suami istri itu bahaya. Mestinya hidup bersama. Bahkan kalau seandainya Anda harus sementara waktu tidak bekerja, asal istri bisa mencari nafkah dan bisa menghidupi anak-anak, itu pun Anda bisa pulang ke rumah, lalu mencari pekerjaan lain. Tetapi sekali lagi ini banyak kisi-kisi yang saya tidak tahu, saya tidak boleh gegabah memberikan arahan. Hanya saya menekankan kalau Anda keberatan pindahnya karena di tempat baru akan terbuka peluang melakukan pelanggaran moral, itu bukan alasan. Ya, kecuali ada faktor lain. Mohon pencerahan dari Pak Era sebagai tambahan. Saya mengenal pengajaran Pak Era sejak tahun 2018, dikenalkan oleh adik saya, seorang pendeta dari gereja yang pendetanya banyak mengkritik ajaran Bapak. Dari gereja atau sinode yang pendetanya banyak mengkritik, tapi justru dia menyarankan untuk mendengar khotbah saya. Dan istri saya yang setiap hari mendengar khotbah Bapak di radio saat perjalanan dari kediaman saya di Kalimantan Selatan ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, saat kami masih bersama-sama dulu. Sampai saat ini saya dan istri masih mengikuti khotbah-khotbah Bapak melalui YouTube dan audio yang di-share di grup WA Suara Kebenaran. Tak dapat dipungkiri bahwa ajaran Bapak banyak merubah paradigma kami tentang iman Kristen. Semoga Pak Era semakin dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran yang sejati. Tenaga medis dari istri Anda ini dokter atau suster atau tenaga konsultan kesehatan, saya tidak tahu. Sebenarnya saya perlu tahu karena gaji yang diterima istri itu berapa. Ya. Ini juga penting. Tetapi kalau Anda dengan istri bisa rujukan, menunggu 6 tahun ke depan, baru kumpul bisa, ya bagus. Tetapi kalau menurut saya tidak baik berpisah dengan istri anak-anak. Anak Anda umur 15 tahun, 6 tahun kemudian umurnya sudah 5. Anak Anda yang terbesar itu umur 15 tahun ya. Tetapi umur 21 dia sudah tidak bisa lagi dipegang seperti ketika usia 15 tahun. Jadi kalau saya boleh bicara, saya lebih senang kumpul dengan keluarga. Mangan orang mangan ngumpul istilahnya begitu. Tapi tentu harus bijak. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu penghasilan istri berapa. Kalau Anda misalnya pensiun dini, apakah mungkin? Nah, ini faktor-faktor ini pertimbangkan. Tapi tadi kalau Anda bisa pindah ke tempat yang baru, walaupun gaji kecil masih bisa pulang, itu bagus. Ya, tapi lebih baik memang harus selalu bersama-sama keluarga. Tuhan berkati. Ya, oke. Jadi sedih juga ya membaca begini ya. Kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan bisa memisahkan suami istri dan anak-anak. Aduh, kalau saya memilih tinggal dengan keluarga, saudara, walaupun mangan hanya sehari sekali istilahnya, ya, saya lebih senang memilih tinggal dengan keluarga. Atau paling tidak dekat dengan keluarga. Salam Om, maaf mengganggu, mudah-mudahan Om berkenan membaca dan membalas memberi saya nasihat dari 0896 6509, usia 27 tahun. Saya sudah menikah tahun lalu dan sudah diberikan seorang putri oleh Tuhan. Singkat cerita, Januari tahun ini papaku meninggal dan komplikasi, tapi keluarga suamiku, jadi perempuan ya yang menulis ini, berasumsi kalau papaku meninggal karena TBC atau COVID. Saya masih diam. Selang beberapa bulan Mei, putri saya lahir dan bulan depannya papa mertua saya meninggal. Yang saya bingung, keluarga suami saya bilang, anak saya bukan anak suami saya.
Alasan pertama karena lahir lebih cepat dari usia pernikahan saya. Ya anak saya yang lahir minggu 36, di minggu 36. Ya. Tapi puji Tuhan tidak ada cacat fisik maupun mental. Ya. Alasan kedua karena anak saya, golongan darah anak saya sama dengan saya. Dua, keluarga suami saya bilang saya dan keluarga saya pembawa sial dan kutuk untuk keluarganya sehingga papa mertua saya meninggal. Keluarga suami saya meminta saya dan suami bercerai. Apa yang harus saya lakukan? Satu kata, diam. Diam. Ya. Jujur secara manusia sakit hati dan ingin cerai saja. Jangan. Jangan. Tapi ingat saya dan suami tidak pernah ada masalah dan masih saling cinta. Hanya keluarganya saja yang resek. Ya makanya, yang penting hubungan kamu dengan suami dibangun. Ya, sekarang kami tinggal pisah rumah. Suami tidak diperbolehkan bertemu dengan saya dan anak kami. Buset. Manusia macam apa nih keluarga begini? Tapi kan saya ini baru membaca ya. Anak saya bukan anak suami saya. Alasan pertama. Kalau dari feeling saya, anak yang dilahirkan ini memang anak suami itu. Ya. Dengan kehadiran ibu ini, keluarga itu dikutuk. Ini keterlaluan ya. Nggak ada itu di Alkitab begini. Jadi sekarang kamu diam saja. Teman saya mau tanya, nafkah kamu dari siapa? Ya. Ini nanti harus ditindaklanjuti ya, karena tidak jelas. Kamu akan didampingi oleh konselor saya supaya kamu kuat melewati hari-hari ini. Ikuti khotbah saya terus, doa bersama saya. Tuhan akan menjadi pembelamu. Yang saya bingung ini, suami saya tidak diperbolehkan bertemu dengan saya. Loh kok mau, ya kan? Kalau suami yang baik, waduh dia tetap nekat ketemu dengan kamu. Nih kok mau atau kenapa ini? Kok mau dipisah rumahkan gitu? Kenapa? Ya. Mungkin ada faktor-faktor lain. Tapi sementara kamu diam saja ya. Jangan buka mulut. Yang penting kamu memandang Tuhan. Karena anak kamu masih baru lahir ini. Kamu belum bisa cari nafkah ya. Nafkah kamu dari mana ini? Nah, nanti konselor kami akan membimbing ya. Oke. 0821 2240 dan seterusnya. Salam Pak, saya single, usia 47 tahun, ibu dari 2 putri. Saya sudah lama mendengar khotbah Pak Era, sangat memberkati dan Bapak menjawab setiap pertanyaan dengan bijaksana dan sesuai firman Tuhan. Yang pernah mengirim pertanyaan mengenai sekolah Alkitab, tapi saya belum mendengar jawabannya karena saya tidak tahu di episode berapa pertanyaan saya dijawab. Saya sangat rindu ingin memberikan hidup saya seutuhnya untuk Tuhan karena hidup di dunia ini hanya sementara. Saya mempersiapkan hidup di langit baru bumi baru yang selalu saat teduh di pagi hari menyembah Tuhan. Ya, terkadang sampai menangis karena hadirat Tuhan yang nyata. Terkadang juga merasa kosong saat menyembah dan hamba. Saya mau bertanya Pak Eras, bagaimana saya bisa mengerti dan paham apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Karena saya tidak mau hari yang sia-sia, gitu ya maksudnya. Begini, kamu ini ibu. Yang pertama kamu jangan nikah dulu ya. Kalau menurut saya jangan menikah lagi. Tapi saya tidak tahu bagaimana penghasilan kamu untuk menghidupi 2 anak ini, 2 putrimu ini. Apa sudah bekerja ini? Kalau punya anak dengan usia 47 tahun ini, anaknya minimal SMA, yang satu kuliah ini, ya. Atau sudah menikah. Bagaimana bisa menemukan tujuan hidup? Yang pertama, tujuan hidup kita itu menjadi manusia Allah. Belajar turut ID supaya kita mengalami perubahan kodrat. Dengan perubahan kodrat itu kita menjadi anak Allah.
Anak Allah bukan hanya sebuah status, tapi keberadaan. Dan ini yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kekristenan kita. Anda jalani hidup bagaimana hidup dalam kesucian, tidak terikat dengan dunia ini, pasti akan tahu apa tujuan hidup saudara. Pasti Tuhan akan menunjukkan, ya. Itu pasti hidup benar, hidup suci, tidak terikat dengan dunia. Tuhan pasti bicara, pasti memberitahu, ya. Demikian episode ini, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.